Selamat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Hari ini yang tiba di sekolah paling pagi siapa ya? Oh iya, Naila. Coba teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Disiapkan, Dok. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Naila. Hari ini sudah berangkat lebih pagi dan juga memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk menambah semangat kita, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, bersama-sama mengucapkan Pancasila beserta lambangnya. Sudah siap? Ya. Oke, yuk. Pancasila. Hebat sekali anak-anak Bu Guru. Coba cek teman kalian yang hari ini tidak berangkat. Ada siapa saja ya? Alia sakit ya dari kemarin ya. Syakira, nah Syakira juga belum sembuh, tangannya patah. Siapa lagi yang hari ini tidak berangkat? Kirani juga tidak berangkat ya. Anak laki-laki? Oh, Kirani berangkat. Oh iya, sudah sembuh ya Kirani. Bu Guru nggak lihat di belakang. Anak laki-laki yang tidak berangkat? Tiba semua ya di sekolahan hari ini. Oke, kita doakan semoga teman-teman kalian yang belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini lekas sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku, alat tulis, bahan ajar, diletakkan di atas meja. Sudah? Ya, untuk menambah rasa semangat kita hari ini, Bu Guru memiliki satu buah lagu. Judulnya Ekosistem. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan nada Naik Delman. Tahu ya lagu Naik Delman ya? Nah, kalian bisa lihat lirik lagunya yang ada di depan ini. Kita menyanyikan bersama-sama ya, biar tambah semangat nanti pakai tepuk. Nah, pakai tepuk tangan, nyanyi sambil tepuk tangan, bisa ya? Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai, dan juga lautan.
semangat sekali. Kira-kira dari lirik lagu yang ada di depan, kira-kira ada berapa jenis lingkungan yang ada pada sebuah ekosistem? Ada berapa? Betul, ada 2. Lingkungan apa dan apa? Oke, ada lingkungan alam dan juga lingkungan. Betul. Kalau kalian lihat di sini ada contohnya. Nah, kira-kira berapa jumlah lingkungan alam yang ada pada lirik lagu ini? Ada berapa? 5. Coba, ada apa saja lingkungan alam? Ada? Lingkungan alam, coba Sabian, Bu Guru dibantu. Lingkungan alam ada apa saja? Dan juga, betul, berarti ada 3. Lingkungan buatan, ada apa saja? Ya, ada 2 ya di sini ya. Sawah dan juga sungai. Nah, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti melalui sebuah video dan juga PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis komponen-komponen yang ada dalam ekosistem dengan tepat. Nah, melalui pengamatan, peserta didik mampu menganalisis hewan berdasarkan makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran atau mind mapping. Nah, hari ini kita akan bikin mind mapping. Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat dan kreatif. Kemudian muatan pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari hari ini melalui kegiatan membaca teks bacaan yang disajikan. Peserta didik mampu mengidentifikasi pokok pikiran sebuah paragraf dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik dapat membuat kesimpulan dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalian pernah pergi ke sawah? Pernah ngapain ke sawah? Menanam padi. Sabian pernah menanam padi ke sawah? Coba, sekarang kita akan bersama-sama pergi ke sawah. Tapi perginya secara online. Nah, karena kita melihat tayangan video yang ada di depan. Perhatikan video yang Bu Guru tampilkan di depan. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari video yang Bu Guru tampilkan. Nah, anak-anak nanti bisa menyimaknya ya. Kita bersama-sama mengamati sawah.
Oke, tadi sudah menonton ya. Ada apa saja di sana? Hewan, ya ada hewan. Terus ada apa lagi? Tumbuhan, ada apa lagi? Air, terus tanah. Oke, betul sekali. Tadi itu ada sebuah lingkungan yang dinamakan dengan ekosistem. Dari apa yang kalian lihat video yang di depan, maka dapat disimpulkan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sebuah Noval bisa bantu Bu Guru? Nah, jangan malu-malu jawabnya. Ekosistem dari apa yang video yang tadi kamu lihat dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah betul sekali, adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada sebuah sistem ekologi. Betul, terima kasih Noval. Nah, tadi juga ada hewan ya, ada beberapa hewan, ada tumbuhan. Itu dinamakan sebagai komponen biotik. Maka dapat disimpulkan komponen biotik itu apa ya? Ya, Aiko, coba yang keras suaranya. Komponen biotik apa abiotik? Komponen biotik adalah betul sekali, komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Lihat hewan apa saja tadi di video. Ada ular, siput, terus katak, terus burung, ya ada apa lagi? Bebek, betul. Ada beberapa jenis hewan ya yang ada pada video tadi yang ada di sawah. Kemudian ada juga tanah, lalu air dan juga pancaran sinar matahari. Kira-kira itu disebut sebagai komponen abiotik. Berarti komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Betul sekali. Nah, tadi ada tanah, kemudian air, terus udara, terus sinar matahari. Ya, betul sekali itu. Lalu, Bu Guru juga punya sebuah gambar, dua buah gambar. Gambar ini adalah gambar sebuah, yang sebelah kanan ini gambar apa? Kolam ikan ya. Yang sebelah kanan gambar, yang sebelah kiri laut. Nah, kira-kira ini kolam ikan dibuat oleh siapa? Manusia. Kalau laut dibuat, nah, Gusti Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah laut. Nah, maka disebutkan ini adalah contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan berarti dibuat oleh manusia. Betul Sabian. Kalau laut ini ekosistem alami, maka ekosistem alami adalah ekosistem yang coba Denny suaranya yang keras. Ekosistem yang tidak dicampur aduk dengan tangan manusia. Coba ada yang bisa melengkapi? Noval, ekosistem alami adalah ekosistem betul yang terbuat atau yang dibuat atau ada karena tanpa campur tangan manusia. Betul sekali. Nah, nanti dari apa yang sudah kamu amati, Bu Guru akan menugaskan membuat sebuah mind mapping atau peta pikiran. Peta pikirannya adalah tentang materi ekosistem. Tadi kamu sudah
mengetahui pengertiannya apa itu ekosistem, kemudian jenis-jenis ekosistem, komponen ekosistem, nanti bisa kalian jelaskan pada peta pikiran yang kalian buat ya. Jadi siap ya untuk membuat mind mapping ya. Oke, yang semangat, siap tidak? Siap. Oke, nah kemudian Bu Guru juga punya satu buah video lagi. Nanti akan Bu Guru tampilkan pada lembar kerja peserta didik beberapa teks bacaan. Kalian Bu Guru tugaskan mencari pokok pikiran dan juga informasi penting. Supaya lebih jelasnya bisa kalian simak video berikut ini ya. Teman-teman semua yang dalam kesempatan juga. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran di hari ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau landasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempraktikkan dalam memahami gagasan ada juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat menjadi peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh baca. Nah, nanti contoh bacaannya Bu Guru sajikan pada lembar kerja peserta didik. Ada yang disebut dengan kalimat inti pada sebuah bacaan. Nah, itu adalah apa? Pokok pikiran. Kalimat inti yang menjadi pokok bacaan disebut dengan pokok pikiran. Nah, yang sudah kalian pelajari juga ada sebuah gagasan pendukung ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ketika latihan soal, ketika kalian mengerjakan sebuah soal sudah bisa memahami dan membedakan mana itu gagasan pendukung dan juga pokok pikiran. Pokok pikiran di sini adalah inti dari bacaan. Lalu gagasan pendukung adalah informasi penjelasnya seperti di pertemuan sebelumnya ya. Nanti bacaannya dihitung ada berapa paragraf. Tiap paragraf dituliskan pokok pikirannya mana, kemudian gagasan pendukungnya apa saja. Setelah itu baru dibuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan karena bacaannya terlalu panjang bisa diringkas dalam bentuk apa? Pikiran utama dan informasi penting. Nanti bisa kalian terapkan pada saat berdiskusi. Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sesuai dengan materi hari ini, kelompoknya akan Bu Guru beri nama hewan. Ya. Tolong Sabian dan Noval bisa bantu Bu Guru. Ini bahan dan alat yang kalian butuhkan pada saat membuat mind mapping. Bawa dua. Sini ke depan dulu. Sabian bawa 2. Yang Bu Guru pegang ini ada kelompok 4. Kelompok 4 ketuanya adalah Noval. Ya, anggotanya sudah Bu Guru tuliskan. Di dalam tas ini ada tulisannya.
Alat bahannya nanti dipergunakan semaksimal mungkin ya, kreativitas tiap kelompok. Nah, kelompok 4, Bu Guru beri nama kelompoknya hewan apa ini? Singa. Jadi kelompok 4 kelompoknya Noval ya. Nama kelompoknya kelompok singa. Nah, ini nanti di bawah ya, Noval. Kelompok 1. Ketua kelompoknya adalah Aiko. Aiko bisa maju ke depan. Nama kelompoknya kucing. Nah, karena anggotanya perempuan, biar imut-imut ya. Ini di bawah Aiko. Terus kelompok 2. Kelompok 2 ketua kelompoknya Naila Afrilia. Sini maju. Nama kelompoknya kelinci, sama imut-imut, anggotanya perempuan semua. Kelompok 3. Ketua kelompoknya Dwi Tegar. Nama kelompoknya harimau. Oke. Terakhir kelompok 5, ketua kelompoknya Devo. Nama kelompoknya jerapah. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan anggotanya. Ya, anggotanya sudah tertuliskan pada tas yang Bu Guru bagikan. Nanti mejanya bisa disatukan, kalian berkelompok. Siap ya? Supaya lebih semangat, tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Satu kali lagi biar lebih semangat, tepuk semangat. Ya, silakan berkelompok, mejanya bisa disatukan. Sudah berkelompok ya? Oke, silakan nanti kalian berdiskusi. Waktu diskusinya di situ ada 2 muatan pelajaran. Silakan LKPD-nya bisa dibuka, lembar kerja peserta didiknya bisa dibuka supaya bisa disimak ya. Betul yang itu Noval. Untuk waktu mengerjakan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia pokok pikiran, waktunya adalah 10 menit. Nanti itu kalian mencari pokok pikiran, informasi penting tadi bisa diambil dari gagasan pendukung. Nah, lalu membuat kesimpulan dan pembuatan mind mapping atau peta pikiran muatan pelajaran IPA, waktunya adalah 35 menit. Anggota kelompok harus bekerja dengan kompak. Ada yang bertugas memotong gambarnya, ada yang bertugas mengerjakan pokok pikiran, gagasan utama, dan juga gagasan pendukung, dan juga kesimpulan ya. LKPD-nya bisa sambil disimak. Nah, seperti ini. Diisikan nama kelompoknya. Tadi kelompok 1 hewannya apa? Kucing, berarti kelompok kucing. Kelompok 2 kelinci. Kelompok 3 harimau. Kelompok 4 singa. Kelompok 5 ya, dituliskan nanti ya pada LKPD nama kelompoknya. Anggota kelompoknya juga dituliskan. Ini ada petunjuk kerja dan langkah-langkah, silakan nanti kalian perhatikan. Ini lembar kerja Bahasa Indonesianya, pada bacaan ada 5 paragraf. Silakan bisa mulai berdiskusi. Alat bahannya bisa diambil dari tas yang sudah dibagikan. Nah, saling bekerja sama bisa dimulai.
muatan pelajaran bahasa Indonesia mencari pokok pikiran, informasi penting, dan kesimpulan. Sudah selesai atau belum? Belum ya, segera diselesaikan. Mind mapping waktunya masih tersisa 10 menit. Ya, pengerjaan mind mapping waktunya tersisa 10 menit. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan segera diselesaikan. Tinggal 5 menit lagi. Dicek ya. Yang LKPD 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah selesai atau belum? Dicek lagi. Ya. Lalu yang muatan pelajaran IPA, mind mappingnya juga segera diselesaikan. Tinggal 5 menit lagi waktunya. Waktunya sudah habis ya, sesuai kesepakatan. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai atau belum? Oke, pembuatan mind mapping sudah selesai? Ya, sekarang dipersiapkan juru bicara untuk presentasi. Nah, mempersiapkan diri, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan supaya bisa dilihat oleh teman-temannya. Sudah siap ya? Coba kita tepuk semangat. Oke, siap ya? Kelompok mana nih yang mau mulai duluan? Kelompok 4, siap maju pertama? Belum? Kenapa belum? Oke, siap-siap, kata ketua kelompoknya siap-siap. Kelompok 4, mulai dulu ya, sudah siap? Oke, silakan maju ke depan bersama anggotanya. Juru bicara mempersiapkan diri. Silakan baris di sini di depan. Nah, mind mappingnya bisa diperlihatkan. Juru bicara siapa? Sabian, coba geser ke sini lagi biar kelompok 5 bisa memperhatikan. Geser lagi. Sini lagi, nyerong ke sini lagi. Biar sana kelihatan. Nah, oke. Silakan kelompok 4. Kelompok singa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, pokok pikiran, jenis ekosistem. Informasi penting, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air tawar terdiri dari air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri dari hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Yang kedua, pokok pikiran, ekosistem air tawar. Informasi penting, ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Yang ketiga, pokok pikiran, ekosistem darat. Informasi penting, ekosistem darat contohnya hutan hujan, tropis, sabana, padang, rumput, gurun, taiga, dan tundra. Yang keempat, pokok pikiran, ekosistem padang rumput. Informasi penting, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan ekosistem yang ada adalah hewan yang hidup Diperhatikan. di ekosistem rumput
bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Yang kelima, pokok pikiran. Ekosistem taiga. Informasi penting, taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat pada ekosistem taiga adalah beruang hitam dan ajab. Kesimpulan, ekosistem pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan darat. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia seperti sawah dan bendungan. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Ekosistem darat contohnya hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan ekosistem yang ada adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem rumput contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat pada ekosistem taiga adalah beruang hitam dan ajab. Oke, sebentar. Tadi kalian sudah memperhatikan jawaban muatan pelajaran bahasa Indonesia di kelompok 4. Kalau yang jawabannya sama, nanti yang dipresentasikan cukup mind mappingnya saja. Tadi pada saat Bu Guru amati itu pekerjaannya yang jawabannya sama dengan kelompok 4, ada kelompok 5, berarti nanti kelompok 5 langsung mind mapping ya. Kelompok 5 langsung menjelaskan mind mappingnya. Dan juga tadi kelompok 1 juga sama jawabannya. Ya, sebagian besar hampir sama. Jadi nanti mind mappingnya saja yang dijelaskan ya. Ya, supaya tidak terlalu lama. Silakan juru bicara menjelaskan mind mappingnya. Mungkin bisa dikeataskan lagi, mind mappingnya ke atas lagi. Nah, oke. Ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Kemudian mana yang mau dijelaskan? Ada individu, Jangan membelakangi. populasi, komunitas, ekosistem. Ya. Komunitas individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil. Individu juga disebut hidup makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Yang ketiga, komunitas. Pengertian komunitas adalah suatu populasi yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu pada waktu yang sama. Yang keempat, ekosistem. Lalu mana lagi? Ekosistem. Terus macamnya ada apa saja? Bisa dijelaskan? Ada ekosistem alami dan buatan. Ya, contohnya bisa dijelaskan. Ekosistem alami contohnya adalah danau, rawa, hutan, dan laut. Ya. Ekosistem sementara ekosistem buatan contohnya peternakan, kolam, akuarium, sawah. Ya, lalu ada apa lagi? Interaksi. Interaksi dibagi menjadi dua, rantai makanan dan jaring makanan. Lalu ada komponen. Pengertian komponen dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik, komponen lingkungannya terdiri atas makhluk hidup. Yang kedua, biosik, benda-benda yang tetap hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Ya. Biotik terdiri atas autotrof dan heterotrof. Sementara itu abiotik terdiri atas tanah, air, matahari, udara,
Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok apa tadi? Singa. Kelompok singa. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Ya, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Tongkatnya jangan dibawa. Tongkatnya. Ya, yang akan presentasi kedua kelompok berapa? 5 sudah siap? Oke, beserta anggotanya silakan maju ke depan. Juru bicaranya siapa? Devo. Oke, Devo. Bisa dipegang nanti pada saat menjelaskan mind mapping. Salam. Buka. Perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok jerapah. Silakan dipresentasikan. Ya. Suaranya yang keras lagi, Devo. Terus ada lagi. Ya, diperhatikan. Temannya sedang presentasi, diperhatikan. Suaranya yang keras lagi, Devo. Contohnya bisa disebutkan? Ya, kemudian ya. Sudah kelompok 5? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita beri tepuk salut. Itu dari kelompok jerapah ya. Terima kasih kelompok jerapah. Silakan duduk kembali, tongkatnya bisa berbawa. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 1 katanya mau maju dulu. Kelompok apa ya? Kucing. Ya, kelompok kucing, ayo maju ke depan. Juru bicaranya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mind mapping ekosistem. Ekosistem, pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai macam populasi yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Macam ekosistem, ada apa saja? Dalam
Buatan Buatan ada apa saja? Contohnya? kolam atau tambak, akuarium, sawah, dan peternakan. Oke, komponen ekosistemnya. Komponen ekosistem adalah abiotik, adalah tanah, energi, air, matahari, dan udara. Komponen biotik, autotrof, dan heterotrof. Selain dari makanan, interaksi, rantai makanan, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 1, dan produsen. Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok kucing. Nah, sudah mempresentasikannya dengan baik. Ya, sudah mempresentasikannya dengan baik. Kita beri tepuk salut. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali tongkatnya. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2 atau 3? 3 dulu yang lebih semangat. Ayo, kelompok 3 beserta anggotanya bisa maju ke depan. Juru bicaranya siapa? Tegar, ya. Kelompok 3, juru bicaranya bisa di sebelah sini, Mas Tegar. Nah, ya, dibuka dulu presentasinya. Sini nggak apa-apa, geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ekosistem. Pengertian ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan Sini, antara geser lagi. hidup dengan lingkungannya. Individu adalah makhluk tunggal, contohnya seekor kambing, sebuah pohon mangga, seekor burung. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu. Contohnya populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan tumbuhan umur. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Lalu ada apa lagi? Alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa terpengaruh oleh manusia, contohnya air, hutan, padang rumput, dan matahari. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memulihkan kebutuhannya, contohnya sebuah kebun binatang, tumbuhan. Komponen ekosistem. Abiotik adalah komponen yang contohnya cahaya, matahari, tanah, air, udara, dan lain-lain. Biotik adalah komponen yang contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Interaksi, rantai makanan, jadi Ya, sudah yang muatan pelajaran IPA, sekarang yang muatan pelajaran bahasa Indonesia, silakan disampaikan. informasi penting. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat.
Indra. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan ekosistem yang ada adalah rumput, hewan yang hidup. Pada ekosistem rumput contohnya bisa singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem taiga. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat pada ekosistem taiga adalah beruang hitam dan anjing. Berdasarkan kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi, buatlah pembuat teks non-fiksi dengan bahasa sendiri. Ekosistem pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air, darat, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, seperti sawah dan bendungan. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Ekosistem darat, contohnya hutan tropis, sabana, padang rumput, gunung, taiga, dan tundra. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan ekosistem yang ada adalah rumput. Ekosistem taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan yang terdapat pada ekosistem taiga adalah beruang hitam dan anjing. Ya, kita beri tepuk salut untuk kelompok macan. Nah, tepuk salut. Adakah yang mau berkomentar? Ya, Aiko, silahkan. Bahasa Indonesia, oke. Ya, ada sedikit komentar ya dari Aiko. Terima kasih Aiko sudah memperhatikan. Ada informasi penting yang belum dimasukkan pada bagian kesimpulan ya. Ya, harusnya diberikan contoh. Apa tadi Aiko? Contoh hewan yang Oh iya, hewan yang hidup di padang rumput tadi belum dituliskan ya, Mas Tegar. Oke, nanti bisa diperbaiki. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 4. Terakhir. Kelompok kelinci. Yang imut-imut. Juru bicaranya siapa? Nanda, ya Nanda. Geser ke sana lagi. Nah, sini Nanda, Berliana sama Deva. Tongkatnya? Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang keras lagi suaranya. Pada dasarnya ekosistem di dunia ada dua jenis. Informasi penting, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air tawar terdiri dari air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri dari hutan padang rumput, Indra? dan taiga. Ya. Yang kedua, kelompok pikiran. Ekosistem
Kemudian yang mind mapping silakan dipresentasikan Nanda. Kemudian ada dari ya. 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 Lalu untuk interaksinya? Interaksinya sudah tadi dibacakan? Oke. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut. Halo. Adakah yang mau berkomentar untuk kelompok 2? Oh ya, Mas Okan. Gimana Mas Okan? Ya. Oh iya, tadi kelompok kelinci pakainya bahasa pada dasarnya. Nah, di sini ada kata penghubungnya ya. Sebaiknya langsung saja dijelaskan pokok pikirannya, jenis, ekosistem. Itu masukan dari Mas Okan. Terima kasih. Silakan kelompok kelinci duduk kembali. Tongkatnya bisa dibawa ke sini? Iya. Oke, dari kelima kelompok sudah mempresentasikan dengan baik, berarti kalian sudah dapat memahami materinya ya. Nah, sudah jelas? Nah, ada yang ditanyakan? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kalian itu memperhatikan video di sebuah sawah. Nah, di sawah itu ada sebuah lingkungan yang terjadinya interaksi atau disebut dengan ekosistem. Maka dapat disimpulkan apa itu ekosistem? Adalah ya, coba diperjelas lagi Sabian. Ekosistem adalah makhluk hidup, ya. Ya, dari video tadi ya Sabian menyimpulkan seperti itu. Oke. Kemudian juga tadi pada video dan juga mind mapping yang kalian buat, Bu Guru lihat ada gambar gajah, ada gambar apa lagi? Kelinci. Nah, ada penjelasan tentang air, matahari, dan juga udara dan lain sebagainya. Itu adalah komponen dari ekosistem. Maka dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen betul, komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah apa Noval, diperjelas lagi. Betul, komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Tadi contohnya ada apa saja? Nah, yang termasuk makhluk hidup ya, ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu sendiri. Ada lagi komponen yang lain tadi, yang kedua komponen apa? Abiotik. Apa itu komponen abiotik? Diperjelas lagi Aiko, komponen abiotik tadi apa?
Hewan yang terdiri abiotik. Coba siapa yang berani melengkapi? Sabian. Abiotik atas makhluk tak hidup, terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya pada sebuah ekosistem ada apa saja? Ya, betul. Ada air, udara, tanah. Nah, ya. Seperti yang tadi sudah kalian simpulkan. Nah, di sini tadi sudah kalian jelaskan apa itu ekosistem, kemudian ada satuan ekosistem ya. Tadi Bu Guru lihat juga di mind mapping sudah dijelaskan ada individu, populasi, dan juga komunitas, kemudian jenis-jenis ekosistem ya. Tadi ada yang menyebutkan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem yang ada siapa yang membuat? Manusia. Ya, betul, diperjelas lagi Sabian. Ya, karena campur tangan manusia. Contohnya tadi ada apa saja? Akuarium, betul. Tadi ada ya, pada mind mapping Bu Guru lihat juga sudah menjelaskan dengan baik ada ekosistem buatan dan juga alami. Nah, itu. Kemudian sebelumnya juga ada kita bahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tadi kalian menemukan ada berapa paragraf? 5. Dari tiap paragraf itu terdapat sebuah pokok pikiran. Nah, tadi sudah kalian tuliskan. Dari apa yang sudah kalian kerjakan dapat disimpulkan apa itu pokok pikiran? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Apa itu pokok pikiran? Ya, pokok pikiran adalah pikiran. Tadi siapa yang berani menjawab? Ya, Tegar. Yang mengandung kalimat yang mengandung inti sebuah paragraf. Sabian mau menambahi? Sama jawabannya. Oke. Jadi pokok pikiran dapat disimpulkan tadi adalah kalimat yang menjadi inti sebuah paragraf. Betul sekali Tegar. Kemudian ada juga informasi penting yang tadi kalian cari ya. Nah, dari apa yang kalian temukan dapat disimpulkan apa itu informasi penting? Ya, Belvito, semangat sekali. Kalimat selain pokok pikiran, sudah betul. Ada yang mau melengkapi? Devo? Ya, betul. Kalimat, betul sekali, selain kalimat pikiran utama. Nah, itu yang menjelaskan dari pikiran utama ya. Tadi Bu Guru lihat juga jawabannya sudah tepat. Pada saat kalian mencari informasi penting, yang diambil adalah yang bukan pokok pikiran. Betul, Belvito, betul jawabannya. Devo juga betul, kalian saling melengkapi. Nah, dapat disimpulkan ya, seperti tadi yang sudah teman kalian bacakan tentang pokok pikiran dan juga gagasan pendukung yang berupa informasi penting. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang saja apa senang sekali? Kenapa senang? Belajar apa emangnya hari ini kok senang? Belajar tentang ekosistem ya. Nah, sawah, saya sering pergi ke sawah ya. Kamu sering pergi ke sawah? Nah, sering sekali kata Wildan. Ya, sering sekali, itu berkaitan dengan kehidupan kalian. Apa yang sering kalian temui pada kehidupan kalian. Setelah ini akan Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasinya nanti bisa dikerjakan setelah istirahat, karena istirahatnya sebentar lagi mau istirahat. Ya, lembar evaluasinya nanti Bu Guru bagikan ke setiap siswa. Silakan yang ada di meja dibereskan dulu. Ya, diletakkan di situ dulu nggak apa-apa. Sudah? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Nah, semoga apa yang sudah kalian dapatkan bisa dipahami, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalau misalkan pada sebuah lingkungan yang kalian lihat, nah itu namanya komponen apa? Nah, bisa kalian lihat secara nyata di lingkungan kalian. Ada yang mau memimpin doa? Oke, Sabian, teman-temannya bisa dipimpin untuk berdoa. Bismillah, topinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Nanti lembar evaluasinya bisa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.